Shalom, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Akhleuji, Live Love God. Di sini kita bertiga bakal ngobrol santai, ketawa bareng, juga berbagi hal-hal yang bisa bikin kita lebih dekat dengan Tuhan. Di sini ada aku Heidi, Aku Indah. Aku Tiur. Dan karena kita sekarang sudah masuk bulan keluarga di bulan Oktober ini, jadi podcast kita juga tentang keluarga. Nah, episode yang pertama ini kita kasih judul Cerita Lucu Bareng Keluarga. Kalau ngomongin soal keluarga tuh pasti nggak cuman soal serius-serius aja kan. Selalu ada aja yang bikin momen kita ngakak. Kayak aku nih ya, pengalaman aku nih. Waktu itu beberapa tahun yang lalu bapakku tuh pernah eksperimen masak nih. Sumpah ini kocak banget sih. Dia bilang mau bikin sup spesial kan. Kita sekeluarga tuh udah mikirnya kayak sup ayam, sup kambing, sup apalah gitu. Tapi tahu nggak yang dibikin sup apa? Apa tuh? Sup pisang. Kok bisa sup pisang? itu sup pisang atau kolak gitu? Iya bener banget. Itu sup pisang yang itu dipakai bawang loh, pakai bawang, pakai cabai gitu. Tapi ada pisangnya, tahu nggak? Aneh ya. Gimana rasanya? Rasanya nggak bisa diungkapkan sih. Kayak rasanya tuh ada asin dari garamnya kan, dari asin, manisnya dari pisang itu bercampur, aneh banget gitu. Dan kita itu disuruh buat ngabisin, bener-bener harus habis. Eksperimen dia yang gagal, kita harus habisin gitu loh. Dan itu lucu banget. Sampai sekarang kalau misalnya bapakku mau masak nih ya, kita harus bilang jangan masak sup pisang ya. Selalu teringat ya. Nah gitu. Kalau dari kalian ada nggak sih? Ada dong pastinya. Aku ada. Jadi waktu itu tuh lagi pagi-pagi, itu kalau nggak salah lagi libur. Aku lagi namanya liburan ya, jadi aku bangun siang, aku tidur. Terus karena aku di rumah udah habis kan kita beli. Jadi ada ya tukang aqua yang datang masukin gitu. Dan aku pelihara kucingnya tuh tinggal di kayak teras gitu. Terus pas pintunya dibuka masukin aqua, tuh kucing tuh lari masuk. Mama papa jadi aku tuh gak ada yang tahu. Terus kayak tiba-tiba dia naik masuk ke kamar tidur sebelah aku. Terus aku melek terus kayak, oh ada kucing, oke aku tidur lagi. Terus abis itu tiba-tiba mama aku datang teriak, loh kok ada kucing gitu. Terus kayak aku bahas kayak, lah oh iya. Terus kita keluarin. Agak random sih. Tapi tuh mama kamu nggak tahu kamu melihara kucing atau gimana? Tahu, cuma kayak kaget karena harusnya kan di depan. Terus kayak dia nyelinap tanpa kita ketahuin gitu. Lucu banget sih. Iya, Kalau dari lucu, Tiur lucu, gimana? iya. Kalau dari ceritaku sih, aku kan nggak kembar sih ya, cuma Nadia, Tiur, Epa itu aku sering banget dipanggil selalu bertigaan gitu ya kan. Ceritanya aku nonton TV, terus papa aku tuh lapar. Nah disuruh tuh aku masak mie, tapi dipanggilnya bukan aku, dipanggilnya tuh Nadia, Tiur, Epa. Jadi tiga-tiganya disuruh. Nah aku kan yang akhirnya disuruh kan, aku yang masak mie. Nah aku kan di situ aku yang masak dong ya kan. Aku ngalah sama adik aku sama kakakku, jadi aku masak untuk bapakku. Pas aku udah masak, bapakku ngomong kayak gini, Nadia, Tiur, Epa jangan pakai saus ya. Padahal kan itu yang masak cuma aku, kenapa sih dua-duanya dipanggil gitu? Kenapa tiga-tiga itu dia dipanggil? Nah, aku bertanya kepada bapak, Pak, kenapa sih kalau apa-apa tuh selalu manggilnya Nadia, Tiur, Epa, katanya gitu. Kata bapakku tuh, karena udah kebiasaan dari kecil tuh kalian tuh selalu bertiga, selalu berderet. Nah, kan bapak selalu manggilnya Nadia, Tiur, Epa, Nadia, Tiur, Epa, katanya gitu. Emang nggak bisa apa cuma manggil Tiur doang gitu? Nggak bisa, kata gitu. Padahal masih Nadia sama Tiurnya nggak tahu kemana dia. Yang kadang disuruh si Epa doang gitu. Kayaknya mulai sekarang kamu harus ganti nama deh. Bukan Tiur Permatasari lagi. Terus Tiur Nadia Eva. Karena biar semua dapat ya. Iya. Lucu-lucu banget ya cerita-cerita kita. Tapi kalau dipikir-pikir nih, momen lucu kayak tadi tuh nggak bisa ya kita ulang. Rasanya spontan banget, alami gitu. Dan karena itulah yang bikin keluarga kita itu hangat. Ya, benar banget. Jadi aku teringat nih sama firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bener banget sih, dari ayat itu kita belajar kalau misalnya tawa, keceriaan, dan momen-momen lucu bareng keluarga bukan sekedar hiburan. Itu adalah obat buat hati kita. Kadang
Tuhan kasih sukacita kecil supaya kita bisa kuat jalani hari-hari kita. Dan mungkin tanpa kita sadari, lewat tawa-tawa kecil itu Tuhan sedang mengingatkan kayak, hey, bersyukurlah, kamu masih punya tempat untuk pulang, orang-orang yang bisa bikin kamu ketawa tanpa pura-pura. Mungkin ya kadang keluarga bisa mengecewakan kita, tapi di situ kita mau diingatkan kalau setiap kekecewaan kita itu dibaliknya kita pernah tertawa bareng mereka. Wow, dalam banget ya. Jadi keluarga bukan hanya tempat kita dapat nasihat atau teguran, jadi juga tempat mengalami sukacita yang sederhana. Benar banget. Momen lucu bareng keluarga itu nggak bisa kita rekayasa, apalagi kita ulang dengan yang persis sama. Tapi justru karena itu, momen-momen itu jadi kenangan indah yang kita simpan sampai seumur hidup kita. Kadang kita baru sadar berharganya momen itu setelah waktu berjalan. Karena itu jangan tunggu acara spesial untuk tertawa bareng keluarga. Yang sederhana pun bisa jadi luar biasa. Jadi yuk mulai dari sekarang, nikmati setiap detik bersama keluarga. Jangan lupa mengucap syukur buat mereka, sekecil apapun cerita yang ada. Karena lewat keluarga, Tuhan sedang menunjukkan kasih dan sukacitanya. Benar banget teman-teman, dan sekian terima kasih sudah mendengarkan episode pertama dari LLG, Live Love God. Minggu depan kita akan ngobrol tentang hal kecil yang bikin kangen rumah. Jangan sampai kelewatan ya. Sebelum kita end podcast ini, mari kita semua bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan. Terima kasih untuk tawa, cerita lucu, dan momen sederhana yang menghangatkan hati kami. Tolong ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, menjaga kasih, dan menikmati setiap kebersamaan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih